Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Ade Siti Tuti Alawiyah dan saya sendiri Rizky Yuliani, mahasiswi STI Tasikmalaya, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kami akan memaparkan penjelasan mengenai cara mempelajari sains bagi anak usia dini. Landasan penyelenggaraan PAUD. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini haruslah didasarkan pada berbagai landasan. Yang pertama, landasan yuridis, kedua landasan filosofis, dan yang ketiga landasan religius. Yang pertama, landasan yuridis. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mandiri. Yang kedua, landasan filosofis dan religi. Pendidikan dasar anak usia dini pada dasarnya harus berdasarkan pada nilai-nilai filosofis dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar anak dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, landasan keilmuan dan empiris. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi aspek keilmuan dan yang menunjang kehidupan anak yang terkait dengan perkembangan anak. B. Teori perkembangan anak. Perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif, fungsional, dan terjadi pada aspek fisik dan psikis. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses perkembangan anak, perkembangan individu. Di antaranya, yang pertama, teori nativisme. Tokoh teori ini adalah Schopenhauer. Menurut teori ini, perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor nativus, yaitu faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, teori empirisme. Teori empirisme adalah teori yang berpaham lingkungan sebagai pembentuk perilaku anak. Yang ketiga, konvergensi. Salah satu tokoh teori konvergensi adalah William Sperren. Penganut paham konvergensi menyukai bahwa perkembangan anak ditentukan oleh perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Yang keempat, faktor psikodinamika. Penganut teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yaitu ketegangan dalam diri anak. Yang kelima, teori belajar sosial. Teori belajar sosial menyatakan bahwa anak berkembang melalui proses mengamati perilaku orang lain serta belajar dari efek perilaku orang lain. C. Hakikat dan teori belajar anak usia dini. Yang pertama, hakikat belajar. Menurut Gage, belajar adalah proses organisme berubah perilaku akibat pengalaman. Adapun simpulan lebih dari rinci mengenai belajar adalah sebagai berikut. A. Belajar pada hakikatnya selalu memiliki tujuan. B. Suatu usaha yang disengaja. Belajar merupakan upaya sadar untuk menuju perubahan perilaku yang lebih baik. C. Proses asasi adalah dalam belajar adalah penyelidikan dan penemuan, bukan ulangan semata. D. Perubahan dan hasil belajar diperoleh karena
adanya pengalaman masa lalu. Perubahan yang dapat dari belajar bisa berupa perubahan keterampilan. Perubahan yang terjadi akibat dari belajar bersifat simultan. Hasil belajar tidak hanya digunakan secara terbatas pada situasi tertentu. 2. Teori belajar. Teori belajar. Di antaranya teori behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan perubahan perilaku akibat belajar yang bisa diamati, diukur, dan dinilai. Teori kognitif. Teori kognitif adalah Jean Piaget, seorang psikolog Swiss. Teorinya menjadi konsep utama dalam lapangan psikologi. Teori humanistik. Beberapa hal yang memadai teori humanistik adalah tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Terus peserta didik dalam proses belajar berusaha. Yang ketiga, teori belajar ini berusaha memahami perilaku dari sudut pandang. Yang keempat, tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik mengembangkan diri. Dalam teori ini, pendidik berperan sebagai fasilitator untuk memberi kemudahan belajar, meningkatkan kualitas fasilitator. Tujuan pembelajaran fokus pada proses belajar yang dibentuk dengan menetapkan rumusan tujuan. Yang kedua, mengupayakan partisipasi. Yang ketiga, mendorong peserta didik. Yang keempat, mendorong peserta didik peka berpikir kritis dan memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk bebas. Yang keenam, pendidik menerima peserta didik apa adanya. Yang ketujuh, memberi kesempatan peserta didik. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi sementara. Teori konstruktivitis. Teori konstruktivistik menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan konstruksi atau pembentukan kita sendiri. Pandangan psikologi mengenai cara belajar anak dalam dunia pendidikan terletak pada anak didiknya itu sendiri, sebab pendidikan merupakan perlakuan terhadap anak didik yang secara psikologis harus selaras dengan keadaan anak didik. Dengan demikian, persoalan psikologi yang berperan dalam proses pendidikan anak dapat menjawab apabila pendidik dapat memberikan bantuan kepada peserta didik agar berkembang secara wajar melalui bimbingan dan konseling, pemberian bahan pelajaran yang berstruktur dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran di pendidikan anak usia dini harus sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat. Kurikulum ini dibuat untuk membantu mengembangkan aspek-aspek yang harus berkembang pada diri anak usia dini. Dalam pembuatan kurikulumnya ada 3 landasan yang digunakan. 1. Landasan filosofis. Landasan ini memandang 3 hal, yaitu tentang apa sebenarnya manusia itu, hakikat hidup manusia, dan apa tujuan hidupnya. Jadi di sini berdasarkan apa yang akan dituju oleh peserta didik. Yang kedua ada landasan sosial budaya, yang mana kurikulum pendidikan harus dan sewajarnya dapat menyesuaikan bahkan dapat mengantisipasi kondisi-kondisi yang bakal terjadi, di samping perlu penyesuaian dengan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga ada landasan psikologis. Di sini pendidik berarti mengubah tingkah laku anak menuju pada kedewasaan.
Selanjutnya, mengenai pembelajaran sains bagi anak usia dini. Sains bagi anak adalah segala sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang ditemukan dan dianggap menarik, serta memberi pengetahuan untuk merangsang dan menyelidikinya. Pengenalan sains pada anak usia dini harus sesuai dengan tahapan umur dan perkembangannya. Menurut Muhammad Sholihuddin dan Ihad Fatimah tahun 2007 menjelaskan bagaimana anak berkembang dan menerima pembelajaran dengan sebagai berikut. Pertama, pengalaman awal bagi anak bersifat kumulatif. Dalam arti, jika suatu pengalaman jarang terjadi, maka pengalaman tersebut dapat memiliki pengaruh sedikit. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut sering terjadi, maka pengaruhnya dapat kuat, kekal, dan bahkan bertambah. Ini berhubungan dengan teori belajar behavioristik, yaitu sesuai kebiasaan yang terjadi. Dan yang kedua, belajar pada anak berlangsung dari pengetahuan behavioral yang sederhana ke pengetahuan simbolik atau representasional yang lebih kompleks. Anak banyak belajar dari pengalaman langsung dan secara berangsur mengembangkannya ke dalam bentuk pengetahuan simbolis seperti gambar, tulisan, permainan, peran, teknologi, dan sejenisnya. Ini berhubungan dengan teori belajar kognitif. Berikut langkah-langkah pembelajaran sains pada anak usia dini. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam perspektif pendidikan anak usia dini, tujuan pembelajaran meliputi semua dimensi perkembangan berdasarkan pemahaman terhadap tingkat perkembangan dan kebutuhan perkembangan individual anak. Yang kedua, ada menentukan material yang dibutuhkan. Rumusan tujuan yang dibuat oleh guru, jika rumusannya benar dan dibuat secara sempurna, akan menunjukkan dan menggambarkan, paling tidak memprediksi, berbagai kebutuhan material yang diperkirakan diperlukan. Yang ketiga, ada penyiapan anak dan setting lingkungan. Di sini, kegiatan yang terkait dengan penyiapan anak meliputi penyiapan emosi, pengenalan peraturan, pembagian kerja, pembagian kelompok, dan lainnya. Adapun yang terkait dengan setting lingkungannya, yaitu menyiapkan tempat yang akan digunakan anak dalam melakukan eksplorasi dan pengkajian sains, baik di sudut area sains maupun di luar seperti di taman, di sawah, dan lainnya. Yang keempat, pengembangan kegiatan. Kegiatannya mesti diidentifikasi secara jelas, yaitu kegiatan anak dan kegiatan guru selama pembelajaran sains. Yang kelima, ada penguatan dan penghargaan. Pembelajaran yang bernilai edukatif, yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan gairah atau semangat belajar anak. Salah satu alat yang dapat digunakan yaitu dengan menyediakan berbagai variasi penguatan dan penghargaan, sehingga kemajuan dan motivasi anak akan semakin meningkat. Di sini, coba hindarilah hukuman sehingga anak akan merasa takut untuk mencoba dan melakukan kegiatan. Yang keenam, melakukan tindakan pengayaan. Di sini, kebermaknaan suatu studi sains akan semakin tinggi jika para pendidik menyediakan program pengayaan. Dimaksud untuk pengayaan dapat merencanakan kunjungan, misalnya ke kebun binatang, kantor pos, atau ke tempat-tempat yang cocok dengan bidang sains yang sedang dikembangkan.
Jadi, pembelajaran sains pada anak usia dini tetap harus memperhatikan teori-teori dan landasan yang harus digunakan pada anak usia dini, sehingga penerapannya akan tepat dan dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak.